Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul dalam keadaan sehat dan juga sehat walafiat dan diberi keluangan waktu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas rutinan setiap bulan, membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Ashabul Hijrah, pada malam hari ini kita masuk ke hadis ke-12, yaitu tentang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Askar Wadana, hafizallahu. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membahas faidah dari hadis ke-12 ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat bisa disampaikan melalui kolom chat. Insya Allah di sesi pertanyaan akan kami bacakan. Selanjutnya kita masuk ke kajian faedah dari hadis ke-12. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan, Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman wal islam, azanullah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Khususnya pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa, bersua dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengamalkan suatu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbuah keutamaan-keutamaan berupa pahala di akhirat kelak dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan, yaitu masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, di mana kita akan masuk pada hadis
yang ke-12, ya, hadis nomor ke-12. Maka langsung saja di sini kita akan membaca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyaya was-sami'ina jami'an, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara kebaikan, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan telah meriwayatkannya Al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang selain beliau dengan riwayat seperti ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk kepada faidah-faidah kandungan dari hadis yang agung ini. Di antara faidah dari hadis ini yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bahwasanya hadis ini adalah termasuk dari jawami'ul kalim. Ya, hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang singkat namun padat ini termasuk dalam hadis-hadis pokok agama. Ya, ini faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini termasuk jawami'ul kalim dan termasuk pokok agama. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Ya, jawami'ul kalim dulu sudah kita bahas, bahwasanya jawami'ul kalim adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang kata-katanya itu singkat, kalimatnya itu pendek, namun mencakup makna dan faedah yang sangat luas. Yaitu jawami'ul kalim. Ya. Ucapan-ucapan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang ringkas, padat, kata-katanya sedikit, tapi maknanya luas. Maknanya mencakup pada segala sendi ruang kehidupan manusia. Ya, maka termasuk hadis ini. Yang mana jawami'ul kalim ini merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisit." Saya dilebihkan, diutamakan daripada nabi-nabi lainnya dengan 6 perkara. Yang sama Allah dibeli 6 perkara ini. Yang pertama adalah u'titu jawami'al kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Ucapan-ucapan sedikit namun maknanya luas, mencakup hal yang banyak. Wa nusirtu birru'b, dan aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut di dada-dada musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum datang, musuh-musuhnya sudah takut. Ya, bahkan sampai kocar-kacir. Wa uhillat liyal ghanaim, yang ketiga dihalalkan bagiku ghanimah. Yang mana pada umat-umat sebelum kita, ghanimah itu diharamkan, enggak boleh. Semua harta harus dikumpulkan. Ya, setelah perang itu dikumpulkan harta rampasan, nanti ada api dari langit yang akan membakar itu. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai alat untuk bersuci dan sebagai masjid tempat sholat. Di mana saja seorang muslim itu masuk waktu sholat pasti bisa sholat. Ya, karena kalau nggak ada air pun dia bisa tayamum, ya, dan dia bisa langsung sholat di situ juga. Di mana saja di atas muka bumi. Ya. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada seluruh manusia seluruhnya, bukan untuk kaum tertentu, kabilah tertentu, gitu ya, kelompok itu enggak. Namun untuk seluruh manusia.
Wa khutima biyan nabiyuna, yang terakhir beliau adalah penutup para nabi. Jadi nggak ada lagi nabi setelah beliau. Karena dusta apabila ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama ya eh, menganggap orang-orang tersebut telah keluar dari agama Islam, ya, karena meyakini ada nabi lain setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini khonifillah, ya, ini faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, pendek. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian berkata Ibnu Daqiq al-Id ketika mensyarah hadis ini, wa qad rawahu Qurrah Ibnu Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah wa sahhaha turuqahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan dia mensahihkan jalan-jalannya, kemudian berkata tentang hadis ini, hada minal kalamil jami'i lil ma'anil katsiratil jalilah fil alfadil qalilah. Ini adalah ya ucapan yang mengumpulkan makna yang banyak, mana-mana yang agung, yang pokok dalam lafaz-lafaz yang sedikit. Lafaznya sedikit, singkat, tapi maknanya mendalam. Dan hadis ini termasuk di antara pokok-pokok agama. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab. Ya. Hadis ini adalah pokok fondasi dasar yang besar dari pokok-pokok tentang masalah adab. Ya. Makanya Al-Imam Abu Dawud beliau mengatakan, usulus sunnani fi kulli fannin arba'atu hadis. Ya, pokok-pokok hadis pokok ya dalam setiap cabang ilmu itu ada 4 hadis. Jadi seluruh agama ini berporos pada 4 hadis. Wa dzakara min hadzal hadis, di antaranya adalah hadis ini. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok hadis ini menjadi salah satu pokok ya, 4 tadi dibilang ya. Karena para di antara ulama menjelaskan bahwasanya agama Islam itu ya terdiri dari akidah, ya, ibadah, kemudian muamalah, dan juga masalah adab atau akhlak. Maka hadis ini adalah salah satunya. Itu di antara adab seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk. Nah, bahkan di antara para ulama ada yang menjadikan hadis ini adalah separuh agama. Ya, kenapa? Karena agama ini isinya adalah ya perintah untuk melaksanakan dan juga meninggalkan larangan. Dengan ada perintah dan ada larangan, dan hadis ini termasuk meninggalkan. Tarkuhu, dia meninggalkan. Ya, karena agama ini melaksanakan dan meninggalkan. Melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Maka ya hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang berisi pokok fondasi dasar agama Islam. Ya. Makanya hadis ini pun dicantumkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena di antara kekhususan dari kitab Al-Arba'in, ya banyak kitab-kitab Arba'in. Namun kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah termasuk yang paling ya diterima, paling banyak, paling tersebar. Kenapa? Karena di dalam Arba'in Nawawiyah ini terkandung hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok inti agama. Itu adalah kelebihan dari kitab ini. Ya, hadis-hadisnya benar-benar dipilih hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok dasar agama Islam. Jadi ini faedah yang pertama. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim dan juga termasuk di antara hadis-hadis pokok agama Islam. Selanjutnya, faedah yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah bagian kebaikan agama seseorang. Meninggalkan
apa-apa yang tidak bermanfaat itu adalah tanda kebaikan agama seseorang. Ya sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis, ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Di antara kebaikan agama seseorang, di antara tanda-tandanya bagian dari kebaikan agama seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Maka ketika seseorang dia ingin agamanya itu baik, ya dia harus meninggalkan yang ya tidak hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Al-Imam Malik pernah menyebutkan ya, sebuah kisah tentang Luqman Al-Hakim, yaitu ketika ada seorang lelaki berkata kepada Luqman Al-Hakim. Saat itu Luqman Al-Hakim sedang berada di suatu majelis begitu ya, dikelilingi oleh orang-orang yang mendengarkan hikmah-hikmah, ya ucapan-ucapan hikmah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ya, ditanya ya dalam riwayat yang panjang, apa bukankah engkau dulunya adalah budaknya fulan? Betul, saya budaknya fulan. Bukankah kamu dulu suka mengembala kambing di tempat ini? Ya betul. Ya. Maka orang ini pun bertanya, ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadl. Ya. Kok kamu bisa sekarang menjadi orang mulia seperti ini? Ini gara-gara apa kok bisa mendapatkan keutamaan seperti ini? Padahal dulunya adalah seorang budak. Dulunya adalah seorang pengembala. Maka Luqman rahimahullah ta'ala pun beliau mengatakan, sidqul hadis wa ada'ul amanah wa tarku ma la ya'ni. Ya. Yang menyebabkan aku bisa sampai kepada kedudukan seperti ini adalah yaitu dengan jujur dalam berucap, melaksanakan amanah, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Maka ketika seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, kedudukannya pun akan semakin tinggi karena agamanya pun akan semakin baik. Ya. Justru ketika seseorang dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, nah ini berarti agamanya pun semakin tidak baik, semakin tidak baik. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah itu meninggalkan, berpaling dari seorang hamba, yaitu Allah jadikan kesibukannya adalah pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Jadi ini berbahaya. Justru ketika kita itu sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, ketika kita sibuk dengan perkara-perkara yang nggak ada sangkut pautnya dengan kita, ya, yang nggak ada manfaatnya sama sekali, berarti itu tandanya Allah berpaling dari kita. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ini ya benar-benar perhatikan hadis ini. Hendaknya kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Selanjutnya faedah yang ketiga, ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, meninggalkan apa yang diperintah untuk ditinggalkan atau meninggalkan apa yang dilarang untuk dilakukan adalah ibadah, adalah kebaikan, kebajikan. Ya. Jadi meninggalkan apa yang diperintah untuk ditinggalkan, lalu atau Rasulnya memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu, ya jauhi ini, atau melarang untuk melakukan sesuatu, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Ketika kita meninggalkan yang diperintah untuk ditinggalkan atau suatu larangan, maka ini adalah ibadah, adalah kebaikan dan tanda kebaikan Islam kita. Ya. Karena Islam ini, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini berisi perintah dan larangan. Ya. Ini bentuk ibadah kita. Ya, agama kita isinya itu ada perintah, ada larangan. Nah, di antara perintah itu ada perintah untuk meninggalkan. Ya, perintah untuk meninggalkan. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-30. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, "Fajtanibur rijsa minal awthan
wajtanibu qaulaz zur. Ya. Jauhilah kalian ya perbuatan-perbuatan ya kesyirikan, menyembah patung-patung, dan jauhilah ucapan palsu, ucapan dusta. Di situ ada perintah wajtanibu, jauhilah. Ya. Maka ketika kita menjauhinya itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, dan itu adalah kebaikan agama seseorang. Ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan untuk meninggalkan. Begitu pula ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang untuk melakukannya. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 188. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Misalnya menipu, ya, dengan riba, dengan mendolimi, ya, dengan kecurangan. Maka ini dilarang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh mengambil harta orang, yang memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Maka ketika kita meninggalkannya, ya berarti kita telah memperbaiki agama kita. Kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-33, 34 juga ada larangan di situ. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya kecuali dengan hak. Ya. Maka dilarang membunuh. Begitu pula ya di ayat ke-34-nya wala taqrabu malal yatim, jangan mendekati harta anak yatim. Berarti nggak boleh kita mendolimi, merampas harta anak yatim, memakannya. Ya. Nah ini di sini ada larangan untuk melakukannya. Maka ikhwanillah rahimani, ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu, maka itu adalah suatu ibadah dan bentuk ya kebaikan bagi agama kita. Maka hendaknya kita perhatikan ini. Apa-apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan, ya tinggalkan. Ya. Segala apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, jauhi. Dengan kita menjauhinya itu tanda kebaikan agama kita, keislaman kita. Sebaliknya, kalau kita justru melaksanakannya, melakukannya, apa yang diperintah untuk dijauhi malah kita dekati. Ya. Misalnya, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Kita malah mendekatinya. Ya. Dengan berkhalwat misalnya, dengan berpacaran, dengan ya campur baur antara laki dan wanita, dengan melihat apa yang diharamkan dan lain sebagainya, maka saat itu justru Islam kita adalah ya menjadi tidak baik, dan itu menjadi dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah ini faedah yang ketiga, meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan untuk kita tinggalkan, atau meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita melakukannya. Ini adalah ibadah, adalah kebaikan. Selanjutnya yang keempat, faedah yang keempat yaitu seorang muslim hendaknya mengejar hal yang bermanfaat bagi dunianya, terlebih lagi untuk akhiratnya. Ya, seorang muslim hendaknya mengejar hal-hal yang bermanfaat bagi dunia, apalagi untuk akhiratnya. Dan hendaknya dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, nggak manfaat. Ya, dunia apalagi akhiratnya. Nggak ada manfaatnya, maka ditinggalkan saja. Ya. Ketika kita tahu di situ ada manfaat ya bagi akhirat kita, ya, atau dalam perkara-perkara mubah bagi dunia kita, maka saat itu hendaknya kita bersemangat. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Beliau pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if."
Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Artinya seorang mukmin yang kuat imannya lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, dan pada setiap mereka ada kebaikannya. Itu ada, selama ada keimanan itu masih baik. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian pada apa-apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah, jangan putus asa. Nah, ini adalah pesan Nabi SAW untuk umat beliau, agar kita itu bersemangat pada apa-apa yang bermanfaat. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalau kita tahu sesuatu itu jelas-jelas manfaat untuk akhirat. Ya, apalagi diperintahkan dalam Al-Qur'an, diperintahkan dalam hadis, ya, memiliki keutamaan pahala, ya, surga, pujian dari Allah dan sebagainya, maka pesan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah pada apa-apa yang bermanfaat. Ya. Semangat kita kerjakan, minta tolong sama Allah, wasta'in billah, ya, minta tolong. Wala ta'jas, jangan lemah putus asa. Banyak arah berintang terus saja, karena kita tahu kenapa ini bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Meskipun berat, meskipun sulit, ya, minta tolong sama Allah, tidak usah ragu. Nah, ini hendaknya kita bersemangat. Tapi sebaliknya, kalau hal itu nggak bermanfaat, maka hadis ini adalah jawabannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kalau sudah kita tahu itu bermanfaat, kita kejar habis-habisan. Ya. Tapi ketika kita tahu itu tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan. Dan itu kebaikan untuk kita ketika kita meninggalkannya. Ya. Nah, ini adalah faedah yang keempat, hendaknya kita bersemangat mengejar hal-hal yang bermanfaat. Ya. Khususnya dalam masalah akhirat. Kemudian faedah yang kelima yaitu hal yang bermanfaat di dalam hadis ini mencakup ucapan dan perbuatan maupun harta benda. Ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat di sini atau hal yang tidak bermanfaat ini mencakup ucapan, perbuatan maupun harta benda. Ya. Khususnya bahkan ya para ulama ataupun di dalam hadis-hadis banyak masalah ucapan ini. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan panjang lebar. Di antara kata beliau, wa makna hadal hadis, makna dari hadis ini, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ana min husni islamihi tarku ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Bahwasanya di antara kebaikan Islam seseorang adalah tarka ma la ya'ni, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ya, ucapan maupun perbuatan. Wa tasra ala ma ya'ni min al-aqwali wal af'al, dan dia pun membatasi dirinya kepada apa-apa yang bermanfaat baik dari ucapan maupun perbuatan. Jadi dia menjaga ucapannya. Kalau ini manfaat, ya ini berpahala, dia ucapkan itu. Ya. Begitu pula perbuatan. Ketika perbuatan ini bisa berbuah pahala, diridhoi sama Allah, dia pun melakukan perbuatan tersebut. Dia membatasi dirinya pada hal itu. Itu baik berarti agama. Wa mana yani, dan yang dimaksud dengan hal yang bermanfaat untuk dirinya, an tata'allaqu inayatuhu bihi. Jadi kata-kata yakni dari kata-kata ana yakni. Ana yakni. Kata-kata inayah. Inayah itu artinya perhatian. Ya, ihtimam, perhatian. Maka yang dimaksud dengan yakni adalah hal-hal yang harusnya dia perhatikan, dia berikan perhatian pada hal tersebut. Karena bermanfaat untuk dirinya.
wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi, dan hal-hal yang seharusnya dia cari, dia usaha untuk meraihnya, itu adalah ma yakni. Wal inayatu syiddatul ihtimam bisyai, yang dimaksud dengan inayah, perhatian, adalah seseorang benar-benar memperhatikan sesuatu hal itu. Yuqalu anahu yakni idza tamma wa talabah. Yang dimaksud dengan ana, yakni ketika seorang memberikan perhatian adalah dia benar-benar mencurahkan perhatiannya pada hal tersebut dan dia benar-benar berusaha meraihnya, mencarinya. Ini ma yakni. Jadi sesuatu yang memang harus dia perhatikan karena bermanfaat untuk dirinya. Harus dia raih, harus dia cari, harus dia perhatikan benar-benar. Ya. Dan sebaliknya, mana yakni yang tidak bermanfaat, berarti ya nggak perlu dia perhatikan. Memang nggak ada sangkut pautnya dengan dia, bukan untuk dia memang. Bukan untuk dia perhatikan. Ya. Makanya ditinggalkan. Walaisal muradu annahu yatruku ma la inayata lahu bihi wala iradata bihukmil hawa talabin nafs. Namun bukan berarti yang hal-hal yang tidak bermanfaat di sini yaitu manfaat secara hawa nafsu, bukan. Ya. Misalnya seseorang senang dengan suatu kemaksiatan atau senang dengan suatu perbuatan yang sia-sia yang dia hawa nafsunya di situ, bukan ini. Tapi yang bermanfaat di sini adalah bal bihukmi syar'i wal Islam. Yang bermanfaat secara syar'i, yang bermanfaat dalam agama Islam. Gitu. Ya. Jadi manfaat ini bukan ditimbang dengan hawa nafsu. Oh, ini enak nih, saya suka nih. Ya. Makanya ini manfaat untuk saya. Belum tentu. Yang menjadi patokan manfaat adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ya. Makanya yang dimaksud dengan hal yang bermanfaat di sini utamanya adalah akhirat. Ya. Utamanya adalah akhirat. Adapun perkara-perkara dunia, kalau memang itu bermanfaat akhirat, mendukung akhirat, nggak apa-apa. Atau misalnya bermanfaat secara dunia diperlukan dan tidak bertentangan dengan akhirat, maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kaitannya hanya sekedar hawa nafsu, bahkan itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Walihada ja'alahu min husnil Islam. Oleh karena itu, yang bermanfaat di sini dikaitkan dengan apa? Kebaikan Islam. Min husni islamil mar'i. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Manfaat ini dikaitkan dengan keislaman. Ya. Jadi, ketika seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, baik ucapan, perbuatan, maka itu tanda baiknya Islam seseorang. Ya. Utamanya adalah menjaga lisan kita ini. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab membawakan banyak sekali riwayat. Ya. Tentang menjaga lisan dari yang tidak bermanfaat, malah yakni. Ya. Berkata Imam Ibnu Rajab, wa aktsaru ma yuradu bi tarki ma la ya'ni hifdzul lisan minal lagwil kalam. Dan kebanyakan yang dimaksudkan dari meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Kama usyira ila dzalika fil ayatil ula allati hiya fi suratil Qaf, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Qaf. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi, selalu hadir. Ya. Jadi memang yang utama, yang tidak bermanfaat itu adalah lisan dulu. Karena saking banyaknya riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Di antara yang di dalam Musnad min hadis Husain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, Inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fima la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah sedikitnya ucapan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi di dalam riwayat Imam Ahmad ini
memang difokuskan pada ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, gosip orang, ya, membicarakan manusia, membicarakan, ya, apa namanya, keburukan-keburukannya. Kadang, ya, sekarang misalnya membicara tentang masalah apa yang lagi viral, dibicarakan terus, ya. Ada artis begini, dibicarakan terus, ada artis begitu, itu terus saja, ya. Ada ini anaknya dibicarakan, ini semuanya, ya. Padahal hal tersebut mungkin tidak ada manfaat untuk dirinya, ya. Bahkan terkadang terjatuh kepada ghibah, pada namimah, waliyadzubillah. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Wa kharajal kharaiti min hadits Ibnu Mas'ud qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud, dulu pernah ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, inni muta'un fi qaumi, fama amuruhum." Wahai Rasulullah, saya ini orang yang ditaati di kaum saya. Kira-kira apa yang perlu saya perintahkan kepada kaum saya itu? Kalau saya perintah, kaum saya pasti nurut. Apa yang perlu saya perintahkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Murhum bi ifsya'is salam." Perintahkan kaummu untuk menyebarkan salam. Wa qillatil kalam illa fima ya'nihim, dan sedikit berbicara kecuali pada apa-apa yang bermanfaat untuk mereka. Lagi-lagi di sini masalah apa? Ucapan. Karena kebanyakan ucapan manusia itu isinya nggak baik. Ya. La khaira fi katsirin, tidak, ya, tidak ada banyak kebaikan di dalam ucapan-ucapan manusia. Maka hendaknya kita menjaga ucapan kita pada hal-hal yang bermanfaat saja. Wa fi Sahih Ibnu Hibban, di dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana fi suhfi Ibrahim alaihi salatu wassalam." Dulu, ya, disebutkan di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di dalam kitabnya Nabi Ibrahim, disebutkan di situ, wa 'alal aqili ma lam yakun magluban 'ala aqlihi an takuna lahu sa'at. Hendaknya seorang yang berakal, ya, selama akalnya itu belum hilang, hendaknya dia memiliki beberapa saat, ya, membagi waktunya. Di antaranya adalah waktu untuk dia berdua berbicara dengan Rabb. Dia bermunajat kepada Rabb. Kemudian hendaknya baginya ada waktu sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, untuk menghisap dirinya. Dosa-dosanya dia ingat, ya. Kemudian apa saja kesalahan-kesalahannya pada hari itu, pada seumur hidupnya, banyaknya kesalahan-kesalahannya dia hisap itu. Wa sa'atun yatafakkaru, dan juga ada saat-saat untuk dia berpikir, ya, pada apa-apa yang dia ucapkan. Maka hendaknya dia, ya, berpikir apa saja yang ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat sudah pernah dia ucapkan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, "Man 'adda kalamahu min amalihi." Barang siapa yang menganggap ucapannya adalah termasuk amalan, ya, termasuk amal-amalnya yang nanti akan dihisab sama Allah, qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Maka pasti ucapannya akan menjadi sedikit kecuali pada apa-apa yang bermanfaat. Jadi kalau kita benar-benar menyadari, ya, ada kalamahu min amali. Ini ucapan itu adalah sama seperti perbuatan. Nanti akan dihitung, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Setiap hurufnya, ya, maka dia pasti akan berpikir berulang kali sebelum berucap. Makanya kata Allah, qalla kalamu, akan sedikit ucapannya kecuali pada hal yang bermanfaat. Yakin nggak apa-apa, yakin manfaat, dia ucapkan. Ya. Ketika dia mau menggibah, takut. Ketika dia mau mengejek orang, takut. Dia mau membuli orang lain, dia akan takut. Ya. Wa huwa kama qala fa inna katsiran minan nas la ya'uddu kalamahu min amali. Dan
ya apa yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz ini benar. Karena kebanyakan manusia itu menganggap enteng ucapannya. Nggak menganggap bahwa ucapan itu seperti amalannya yang nanti akan dihitung, disimpan, akan dihisab sama Allah. Fayujazifu fih. Maka dia pun ya menyepelekannya. Dia akan ya banyak berbuat kesalahan di situ. Wala yataharra, dia tidak akan berhati-hati dalam berucap. Wa qad khafiya hadza ala Muadz bin Jabal, bahkan dulu sahabat Muadz bin Jabal pun demikian. Ya. Beliau tidak menyadari hal ini. Akhirnya Muadz bin Jabal pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'akhadhu bima natakallamu bi. Apakah kita ini akan diadab sama Allah gara-gara ucapan-ucapan kita? Dipikirnya yang dihisab, yang diadab itu cuma perbuatan-perbuatan saja, ucapan enggak. Ya. Makanya ditanyakan oleh Mu'adz, apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan-ucapan kita ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, takilat ska ummuka ya Mu'adz. Ya. Bahaya Mu'adz. Ya. Wahal yakubun nas ala manakhirim illa finnari illa ahsaidu alsinatim. Bukankah manusia, tidaklah manusia dibenamkan di atas wajah-wajah mereka, dipanggang di atas ya hidungnya, di atas wajahnya, di atas neraka, melainkan gara-gara sebab hasil panenan lisan-lisan mereka. Maka hati-hati dengan ucapan, ya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Enggak ada manfaatnya untuk akhirat, hati-hati. Lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin bahwasanya dia akan ketemu sama Allah, akan dipertanggungjawabkan nanti, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau lebih baik diam saja. Ya. Karena betapa banyak manusia yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Dia berucap dengan suatu ucapan yang dimurkai sama Allah. La yulki bihabalan, tapi dia anggap sepele itu. Yahwi biha finari jahannam sab'ina khalifah. Dia pun gara-gara satu ucapan itu dia dilempar ke dalam neraka sejauh 70 tahun lamanya. Gara-gara ucapan yang dianggap sepele, mungkin gara-gara suatu sekarang status begitu ya. Status tapi yang berisi penghinaan kepada Islam. Status yang berisi penghinaan kepada sunnah, kepada orang-orang soleh. Maka hendaknya kita berhati-hati. Wa kharrajat Tirmidzi min hadis Anas. Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, tuwfiya rajulun min ashabihi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang lelaki meninggal, ya, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka seorang sahabat pun berkata, absyir bil jannah, ya. Bergembiralah dengan surga. Absyir bil jannah, bergembiralah dengan surga. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, aula tadri, ya. Emangnya kamu tahu begitu ya? Bukan kamu tidak tahu. Fala allahu takallama bima la ya'ni, bisa jadi dia berucap pada apa-apa yang layak nih, yang ya tidak bermanfaat. Faedah ya hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, tidak berfaedah untuk dirinya. Au bakhila bima la yubni, atau dia pun bakhil, pelit kepada apa-apa yang tidak memperkaya diri. Ya. Artinya bisa jadi ya, seseorang itu berucap dengan suatu ucapan yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, menghalangi dia untuk bisa masuk surga langsung. Ataupun dia misalnya ya pelit kepada suatu harta, yang harta itu ya tidak membuat dia kaya, ya. Harta yang sedikit tapi dia pelit, akhirnya justru menyebabkan dia jatuh ke neraka. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Wa kharaja Abul Qasim Al-Baghawi fi Mu'jam. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala mengeluarkan di dalam Mu'jam beliau dari hadis Syihab bin Malik, wa kana wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu ketika beliau diutus menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahum ra'atun, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang wanita berkata kepada beliau. Wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, ala tusallimu alaina?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengucapkan salam kepada kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innaki min qabilin yuqallilnal katsir." Sesungguhnya engkau, ya, wahai wanita, wahai ibu, ya, wahai perempuan ini, ya, sesungguhnya engkau adalah termasuk dari jenis, dari golongan para wanita yang yuqallilnal katsir, mengecilkan sesuatu yang banyak, ya. Artinya sebagai disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu tidak bersyukur kepada suami. Suaminya sudah berbuat banyak kebaikan, dianggap tidak berbuat apa-apa. Ya, maka kamu termasuk dari golongan ini. Yuqallil katsir. Wa tamna'u ma la yukniha. Dan golongan wanita yang dia pelit, dia mengumpulkan sesuatu yang tidak membuat dirinya kaya. Ya. Artinya dia mengumpulkan hal-hal, ya, yang dia senangi, tapi tidak bermanfaat untuknya nanti di akhirat. Wa su'aluha amma la ya'niha, dan termasuk golongan wanita yang suka bertanya, suka berucap tentang apa-apa yang tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para ibu-ibu, ya. Jangan suka, ya, istilahnya fudul gitu, ya. Ya, bertanya-tanya, pengen tahu tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, tentang rumah tangga orang, tentang, ya, ini dan itu, hati-hati. Ya, kepada para wanita khususnya. Ya. Wa kharajal aqili min hadisi Abi Hurairah marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, aktsarun nasi dunuban aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Orang yang paling banyak dosanya adalah yang paling banyak ucapannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ini juga peringatan keras bagi kita sekalian yang suka bicara pada hal yang nggak ada hubungannya dengan akhirat kita. Ya, menjelek-jelekan itu, ya, semua dikomentari, semua dikomen, ya. Dengar apa, ya, dia mencari-cari, ya, di internet, mencari-cari, ya, bahan, kemudian dia ucapkan itu dan ternyata hal tersebut adalah tidak bermanfaat untuknya, bahkan berisi dosa dan dosa. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling banyak dosanya, yang paling banyak ucapannya dalam perkara-perkara yang nggak bermanfaat. Dan ini kita dapati banyak sekali, ya, di acara-acara orang saling berdebat padahal yang tidak bermanfaat, ya, hanya, ya, debat kusir dan sebagainya. Dan ini banyak diikuti oleh manusia. Maka hendaknya kita berhati-hati. Dakhalu ala ba'di sahabati fi maradihi wa wajhu yatahalla. Ya. Yaitu ada seorang sahabat dikunjungi ketika beliau sedang sakit. Maka sahabat ini dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri padahal sakit. Fasalu an sababi tahalluli wajhi, maka mereka bertanya tentang sebab kenapa kok wajahnya itu berseri-seri. Ceria padahal sakit, ya. Maka beliau pun menjawab, "Ma min amalin awthaqu 'indi min khaslataini." Tidak ada amalan yang paling benar-benar saya jaga kecuali dua amalan. Yang pertama, kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Saya nggak pernah ngomong tentang hal yang nggak bermanfaat untuk diri saya. Ini yang pertama. Wa kana qalbi saliman lil muslimin, dan hati saya ini selamat dari kaum muslimin. Saya nggak pernah benci orang, nggak pernah hasad, nggak pernah apa. Ya. Mas ini menjaga ucapan dari yang nggak bermanfaat. Berkata Muwarik al-Ajli, amrun ana fi talabihi mundu kada wa kada sanah, lam aqdir alaih. Ada suatu perkara, ya, kata Muwarik rahimahullah ta'ala, ada suatu perkara yang saya terus berusaha ingin memperolehnya. Saya terus mencarinya. Semenjak sekian tahun lamanya.
tapi saya masih belum bisa juga. Ya. Walastu bitarikin talabahu abadan, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk berusaha memperoleh hal tersebut selama-lamanya. Selama saya hidup akan terus saya usahakan. Qalu wa ma huwa, maka ya murid-muridnya pun bertanya, apa itu? Ya, perkara apa itu? Yang terus dicari berusaha untuk memperoleh. Kata beliau, al-kafu amma la ya'ni, yaitu berusaha meninggalkan apa-apa yang nggak bermanfaat untuk saya. Dan memang ini suatu hal yang berat, kita akui sendiri. Untuk sekali berbeliau saja seorang salaf, ya, itu sesuatu yang berat. Apalagi kita di zaman yang penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Ya, apa acara-acara yang nggak bermanfaat, ya barang-barang yang nggak bermanfaat, ya kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat, ucapan-ucapan, tontonan dan lain sebagainya nggak bermanfaat sih. Dan itu kita senangi dan itu kita sibukkan diri kita dengannya. Ya. Maka ini menjadi sebuah cerminan untuk kita sekalian. Harus kita berusaha. Nggak bermanfaat tinggalkan, nggak bermanfaat tinggalkan. Ya. Wa rawa Asad ibnu Musa hadatsana Abu Ma'syar an Muhammad bin Ka'b qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW pernah bersabda, "Awwalu man yadkhulu 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama para sahabat, ya, berkata, orang yang pertama kali masuk dia adalah termasuk dari penduduk surga. Artinya di dalam riwayat lain, orang yang akan masuk sekarang ini ke masjid ini adalah termasuk penduduk surga. Artinya sudah ditetapkan orangnya masih di dunia, tapi sudah ditetapkan penduduk surga. Siapa orang tersebut? Para sahabat melihat ternyata pada kala Abdullah ibnu Salam. Ya, masuklah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Salam. Faqama ilahin nas, maka ada di antara sahabat pun langsung menyambut dia. Ya. Fa'akhbaru, kemudian beritahukan. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu siapa ini yang masuk, ya, dia adalah penghuni surga. Maka para sahabat pun bertanya, wa qalu la akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsik. Kira-kira amalan apa nih yang membuat kamu kok bisa mendapatkan hal ini? Jadi penduduk surga, orangnya masih di dunia. Ya, kok bisa sudah ditetapkan sebagai penghuni surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian sahabat ini pun berkata, apa sih rahasianya? Masih hidup di dunia sudah dapat, ya, dicap menjadi penghuni surga, luar biasa. Ya. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, kata beliau, inna amali la dhaif. Amal-amal ibadah saya itu lemah, kurang. Ya. Amalan-amalannya kurang. Artinya beliau tahu banyak sahabat lain ini yang bacaan Al-Qur'annya, ya, sedekahnya, puasanya, salat lebih dari beliau. Kata beliau, inna amali dhaif. Amalan-amal ibadah saya itu kurang. Ya. Tapi kata beliau, "Autakuma arju bihi", tetapi yang amalan yang mungkin ya paling saya harapkan dengan yang saya memperoleh hal ini adalah salamatus sadr. Bersihnya hati saya ini. Ya, enggak ada benci, enggak ada dendam, enggak ada ya, ya suudzon dan lain sebagainya enggak ada. Wa tarki ma la ya'ni, nah ini. Ya, saya wa tarki ma la ya'ni, dan saya meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat. Makanya memang hadis ini luar biasa. Ini benar-benar sebuah hadis yang menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda kebaikan Islam seseorang, tanda baiknya akhirat seseorang. Ya. Itu kalau dia meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat. Ya. Sebaliknya, orang yang paling ya banyak dosanya dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak bicara pada enggak bermanfaat. Ya. Buruk, ya. Maka itu ucapan, perbuatan, dan juga tadi disebutkan apa? Adalah masalah harta benda. Ya, harta benda juga begitu. Pada apa-apa yang nggak bermanfaat untuk ya dunia maupun akhirat kita, apalagi ya
maka itu hendaknya kita tinggalkan. Ya. Misalnya apa, rumah misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna kulla bina'in wabalun ala sahibihi. Illa mana illa ma." Yakni mala budda minhu. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketahuilah sesungguhnya semua rumah, semua bangunan itu akan menjadi kecelakaan, menjadi penyesalan bagi pemiliknya. Kata Nabi, semua rumah, semua bangunan, wabalun akan menjadi kecelakaan, menjadi ya kerugian, kesengsaraan bagi pemiliknya nanti di akhirat, illa mala kecuali yang tidak, ya, illa mala kecuali yang tidak. Maksudnya adalah kecuali yang harus, ya, mala budda min. Ya. Artinya bayangkan rumah, kalau kita membangun, ya, yang lebih dari kebutuhan kita, yang ya nggak bermanfaat sebenarnya. Mau tidur cuma dalam satu kamar, ya, buang air dalam satu WC, ya, kemudian ya, ruang untuk makan, lalu kemudian dibangun untuk ya, berbagai macam hal yang itu tidak bermanfaat, ya, yang tidak diperlukan, maka itu akan menjadi wabalun ala sahib. Dan begitu pula dengan semua harta benda kita. Beli apa namanya, ya, gonta-ganti gadget, ya. Sekarang orang macam-macam, beli alat ini, alat itu, sebentar dibuang, sebentar dibuang, sebentar dibuang, nggak bermanfaat. Ya. Atau hal yang tidak bermanfaat, dia beli sesuatu. Kadang misalnya, ya, dia bahkan rela berhutang untuk misalnya nonton konser, sesuatu yang ya tidak bermanfaat, bahkan berbahaya untuk akhirat seseorang. Ya. Maka itu akan menjadi ya, keburukan. Hendaknya seorang muslim mukmin bersemangat mencari apa-apa yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi tadi sudah jelas ya, apa yang bermanfaat itu ucapan, perbuatan, dan juga benda-benda. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, prioritas hidup seorang muslim adalah akhiratnya. Ya, prioritas hidup seorang muslim adalah akhirat. Maka manfaat akhirat didahulukan dari manfaat dunia. Manfaat akhirat itu didahulukan dari manfaat, dan juga bahaya akhirat kita dahulukan dari bahaya dunia. Makanya di antara maqasidus syariah yang paling pertama adalah ad-din dulu, agama dulu. Jangan sampai agamanya rusak, jangan sampai murtad pokoknya, jangan dulu. Jangan sampai kufur, jangan sampai syirik. Karena itu hancur agamanya, sudah percuma yang lain. Percuma dia hidup di dunia. Nanti di akhirat akan kekal dalam neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Makanya agama dulu yang paling penting. Ya. Maka manfaat akhirat itu didahulukan. Itu jadi prioritas kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 ayat ke-77. Di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Ya. Allah Jalla fi'ula berfirman, "Wa btaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sekalian, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Dan harapkanlah, carilah fima ataakallah, ya, dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Allah ngasih tubuh yang sehat, Allah ngasih panca indera, Allah ngasih akal, Allah ngasih pakaian, harta benda, rumah, kendaraan, ya, uang dan lain sebagainya. Maka carilah dengan semua itu yang Allah kasih kepadamu darul akhirah. Negeri akhirat dulu nomor satu. Ya. Itu menjadi prioritas, darul akhirah, negeri akhirat, surganya Allah, keselamatan di akhir. Itu dulu prioritas. Kemudian baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Jangan dibalik, ya, dunia tapi jangan lupa akhirat. Salah. Ya. Tapi carilah akhiratmu dulu, itu fokusmu. Tapi jangan lupa dunia.
Kita harus makan ya makan, kita harus minum, ya, menikah ya menikah, ya bekerja ya bekerja. Ya, jangan lupakan dunia. Tapi ya fokus utamanya adalah akhirat. Begitu. Karena kebanyakan manusia harusnya akhirat, 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 tapi jangan lupa dunia, begitu kan? Dibalik, jadi dunia, dunia dia, tapi jangan lupa akhirat, jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, terbalik. Ya, artinya sholat, 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 zakat, zakat, puasa, 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 tapi jangan lupa ya istirahat, jangan lupa makan, ya, yang kamu suka biar kuat, gitu. Ya. Jangan dibalik. Ya. Atau disamakan, akhirat harus seimbang, Ustaz. Antara dunia dan akhirat itu seimbang, begitu. Baik, ya. Ini juga ya kurang tepat. Kenapa? Karena nggak bisa akhirat itu disamakan dengan dunia. Akhirat yang kekal abadi, yang nikmatnya sempurna dibandingkan dengan dunia yang hina dinai. Ya. Allah sendiri berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bayangkan dunia yang cuma berapa 100 tahun ini misalnya dibanding dengan akhirat yang kekal. Bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Ya. Maka ya inilah prioritas hidup seorang muslim adalah akhirat. Jadi hal-hal yang bermanfaat itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk nanti akhir. Ya. Bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat kita itu. Dan ini sekali lagi prioritas hidup kita adalah akhirat, akhirat, akhirat. Ya. Selanjutnya, faedah yang ketujuh, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat akan menyebabkan kerusakan dan akan menghilangkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat itu akan menyebabkan kerusakan dan menghilangkan hal yang bermanfaat. Artinya apa? Ketika kita sibuk dengan yang nggak bermanfaat, ya bukannya ditinggalkan, malah kita menyibukkan diri dengan yang nggak bermanfaat itu akan timbul kerusakan. Ya, kerusakan misalnya kita ikut campur urusan yang nggak bermanfaat untuk kita. Ya, kita masuk kepada perkara-perkara yang nggak bermanfaat, akhirnya menyebabkan ghibah. Ya, kita ngelihat barang-barangnya orang lain, kekayaannya orang lain, akhirnya kita pun apa? Menjadi hasad, ya, menjadi nggak bersyukur sama Allah, menjadi nggak qanaah. Banyak wanita-wanita karena melihat membandingkan dengan temannya, akhirnya apa? Akhirnya ribut dengan suaminya. Ya teman saya kok enak gini-gini, akhirnya ribut. Ya, gara-gara apa? Karena dia ya ikut-ikutan hal yang nggak bermanfaat. Dia lihat itu status-status semua orang, ya. Dia lihat itu gambar-gambar tiap hari ngeliatin fotonya orang terus. Nggak bermanfaat, ya. Akhirnya apa? Dia ghibah. Akhirnya dia pun hasad. Akhirnya dia pun kadang qadzaf. Qadzaf itu adalah menuduh orang berzina. Oh, ini fulan selingkuh dengan fulan, ya. Ketika ucapan itu terucap, dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dipukul 80 pukulan. Ya, sama Nina Jaldah. Ini dianggap biasa oleh manusia saat ini. Ya. Banyak karena kita sibuk dengan yang bermanfaat, akhirnya apa? Menggibah pemerintah misalnya, menjelek-jelekkan pemerintah. Ya, terkadang kita musuh, ya, menyebabkan permusuhan. Ya, semua di komen akhirnya wah dengan ya timbullah permusuhan dan lain sebagainya. Kerusakan. Kenapa? Apa intinya? Karena sibuk dengan hal yang nggak bermanfaat. Ya. Coba dia ganti dengan berzikir. Dia ya diganti dengan hal yang bermanfaat untuk dirinya, baca Quran, menghafalkan ayat-ayat Quran, menghafalkan hadis. Ya, selamat dia dari kerusakan itu. Cuman manusia justru sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Berkata Sahl ibn Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, man takallama fi ma la ya'ni hurrimas sidqu au sidqah. Barang siapa yang ucapannya itu pada hal yang enggak bermanfaat, dia akan tercegah dari kejujuran. Ya, hati-hati. Ya, akan rusak ucapannya, rusak kejujuran. Wa qala ma'rufun kalamul 'abdi fi ma la ya'ni
khidlanun minallahi azza wa jalla. Ucapannya seseorang pada hal yang enggak bermanfaat itu adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berlindung dari ya apa-apa yang enggak bermanfaat. Bahaya. Ya, rusak nanti kita. Ya. Makanya nasihat para ulama, sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah. Ya. Dan juga sibuk dengan hal yang bermanfaat otomatis akan menghilangkan hal yang bermanfaat. Ya. Harusnya dia sibuk baca Al-Quran, gara-gara sibuk ngikutin berita, medsos, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak baca Quran. Gitu. Makanya diperintahkan di antara tanda-tanda kebaikan seseorang, dia tinggalkan yang nggak bermanfaat. Dia beralih kepada yang bermanfaat. Selanjutnya, faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, kualitas agama dan keimanan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kualitas agama dan keimanan berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan ini termasuk salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Jadi keimanan manusia itu berbeda-beda. Karena ada golongan, ada firqah, ada sekte yang sesat. Mereka mengatakan imannya semua orang itu sama. Mau imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya ya orang yang misalnya bermaksiat, pencuri, pezina sama. Gitu. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, iman itu bertingkat-tingkat. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza an thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Jadi iman itu ya banyak cabangnya, semakin kita melengkapi cabang-cabangnya semakin sempurna keimanan kita, ya. Maka iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Dan apabila diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka ada yang berucap, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang-orang beriman, fazadathum iman, akan bertambah keimanannya. Wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Berarti memang iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Karena semua yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Makanya kualitas agama, ya, keislaman seseorang, keimanan seseorang itu berbeda-beda. Semakin dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, semakin baik Islamnya, semakin baik agamanya, semakin baik keimanannya, ya. Kemudian yang ke-9, faedah yang ke-9, seorang muslim hendaknya berusaha untuk menyempurnakan agamanya. Ya. Karena tadi di antara tanda kebaikan seorang muslim, semakin sempurna Islamnya adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita pun berusaha memperbaiki terus keislaman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah", apabila di antara kalian dia memperbagus keislamannya, fakullu hasanatin yamaluha tuktabu lahu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Maka semua kebaikannya, amal solehnya yang dilakukannya akan ditulis baginya 10 sampai 700 kali lipat. Dan setiap dosanya itu ditulis semisal, satu ya satu. Ya. Makanya lihat bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Kalau amal soleh pahala itu dikalikan 700. Tapi kalau dosa itu cuma satu ya kali satu saja. Ya, harusnya kalau kita rumus ini kan, ngikuti rumus ini, harusnya pahalanya itu lebih banyak, ya. Tapi ya nanti akan ada orang-orang yang ketika ditimbang tetap dosanya itu lebih banyak. Berarti kan keterlaluan, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Ini adalah menunjukkan hendaknya kita berusaha untuk terus memperbagus Islam kita, ya, dengan cara diantaranya adalah tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian faedah terakhir pada malam hari ini, yaitu adalah hadis ini berisi tentang keindahan dan kesempurnaan Islam, ya. Berisi keindahan dan kesempurnaan Islam. Bagaimana Islam itu mengatur, ya, para hambanya disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat luar biasa, ya. Maka seluruh hidupnya nanti akan bermanfaat, seluruh waktunya akan bermanfaat, maka masyarakat pun akan menjadi baik, ya. Keadaan negeri pun akan menjadi baik kalau memang benar-benar kita mengamalkan hadis ini. Oke, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam itu benar-benar sempurna. Maka nggak benar kalau ada, ya, kemarin ada kiai yang mengatakan bahwasanya Islam itu belum sempurna, ya. Padahal jelas ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Pada hari ini dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, surat kelima ayat ketiga, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya. Jadi yang menyempurnakan siapa? Allah, ya. Bukan berarti dunia ini nggak ada kesempurnaan. Kalau Allah mau sempurnakan bisa, ya. Karena Allah sendiri yang menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam, dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Ya. Maka jelas Islam ini adalah sempurna, ya. Semua apa yang mendekatkan kepada surga sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua apa yang bisa menjauhkan dari neraka itu pun sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas, sempurna. Bagaikan gelas yang sudah terisi penuh oleh air. Ya, kita ada gelas sudah terisi penuh air, ya sudah sempurna itu. Kalau dikurangi jadi nggak sempurna. Kalau ditambahkan ya akan luber, nggak sempurna juga. Ya, karena sudah sempurna. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana, ya, kesempurnaan agama Islam ini menjadikan kita semakin yakin, semakin bangga dengan Islam kita. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah pasti bermanfaat, baik di dunia, apalagi nanti di akhir. Dan semua apa yang dilarang pasti itu nggak bermanfaat untuk akhirat. Bahkan ada bahayanya. Ya, kalau kita tinggalkan malah manfaat. Kalau nggak kita tinggalkan malah berbahaya. Maka ini adalah keyakinan kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, tentang kesempurnaan agama Islam. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari syarah hadis ke-12. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita sekalian dan menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, menuju apa-apa yang bermanfaat. Ini kurang lebihnya, wallahu ta'ala alam. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ruli untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, kami sebelumnya memohon maaf. Jadi pada malam hari ini ada gangguan teknis Ustadz dari Zoom-nya, sehingga materi tidak bisa kami share screen Ustadz. Ya, tetapi di kolom chat ini ringkasannya sudah kami sampaikan, ada 10 faedah, ya. Jadi sahabat-sahabat bisa sambil membacanya di kolom chat untuk ringkasan faedah yang tadi sudah dipaparkan. Baik. Ini sampai dengan saat ini ternyata belum ada pertanyaan masuk Ustadz. Tapi sambil menunggu, saya ada sedikit pertanyaan Ustadz. Jadi misalkan nih Ustadz, misalkan kita mencontohkan seseorang atau menyampaikan ketidakbaikan dari seseorang dengan maksud menjadi contoh yang jangan ditiru seperti itu. Yang seperti itu apakah bisa gitu Ustaz? Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita membicarakan keburukan seseorang, maka itu adalah ghibah. Ya.
Itu adalah ghibah. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau membicarakan tentang saudaramu, tentang orang lain, apa-apa yang dia nggak pingin untuk dibicarakan. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya, ya, kalau memang keburukan itu memang ada pada dirinya ya Rasul. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau memang keburukan itu ada pada dirinya, berarti kamu sudah menggibah dia. Kalau ternyata keburukan itu nggak ada pada dirinya, berarti kamu memfitnah dia. Ya. Jadi lebih parah begitu. Makanya ikhwanillah, ya ketika kita ingin memberikan ibrah ya kepada orang lain misalnya, maka mungkin tidak perlu menyebutkan namanya. Ya, dulu pernah ada orang begini begini begini, ya, dia melakukan hal ini, kemudian akibatnya demikian. Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita. Ya, jadi ini adalah agar jangan sampai kita terjatuh kepada ghibah. Kecuali ya ada ghibah-ghibah yang dikecualikan. Ya, ghibah yang dikecualikan misalnya adalah memang orang tersebut ya mujahidin fiskon, ya orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ya terang-terangan dia menunjukkan kefasikannya, maka saat itu ya tidak mengapa ya. Atau ya seorang ahli maksiat yang terang-terangan kita jelaskan agar ya orang-orang berhati-hati dari orang ini, boleh ya. Atau misalnya orang yang berbuat zalim ya, maka saat itu boleh kita meminta ya sebagai mengadukan kepada misalnya kepada hakim, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau eh, hal tersebut disampaikan dan tidak ada apa namanya manfaatnya yang penting untuk disebutkan namanya, maka lebih baik kita tidak perlu menyebutkan nama orang tersebut karena ditakutkan ya nanti menjadi ghibah, wallahu ta'ala. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk sahabat-sahabat yang lain silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat dan akan kami bacakan langsung. Silahkan sahabat-sahabat, kami masih buka sesi pertanyaan. Sepertinya sudah jelas semua ini Ustadz paparannya Ustadz. Ya, karena waktu juga sudah lebih dari 1 jam, mungkin bisa kita akhiri Ustadz di kajian kita malam ini. Dimohon doa penutup dari Ustadz untuk mengakhiri kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Asmaul Husna, dengan sifat-sifatnya sifatul ula. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita sekalian dari hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari hal yang tidak bermanfaat, juga seluruh anggota tubuh kita dari hal yang tidak bermanfaat, dan juga kita dijauhkan dari hal-hal harta benda yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan mempergunakan segala nikmatnya dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pada malam ini kepada kita sekalian tambahan keimanan, ketakwaan, dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surganya, berkumpul bersama orang yang kita cintai, bersama orang-orang saleh, bersama Nabi dan para sahabat beliau, bertemu di surganya, di telaganya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih Ustaz atas paparan kita, paparannya di malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Untuk bulan depan insya Allah kita masuk ke kajian hadis ke-13, yaitu orang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya.
sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dan segala kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.